Nah, kenapa sih si Bapak Edwin tadi sampai muncul di depan rumah sakit orasi? Ya harapannya karena supaya viral. Karena dia merasa kalau tidak begitu nggak dapat keadilan. Tapi kalau kita punya perasaan bahwa kita bisa kok tegakkan keadilan itu tanpa harus diviralkan terlebih dahulu, mungkin dia tidak akan memilih jalan yang satu itu. Sebenarnya Bapak Ibu harus tahu dulu, kenyataannya sekarang orang-orang Indonesia itu ada meme. Meme itu kayak lucu-lucuan tapi udah diokekan ya oleh banyak orang, dibilang Indonesian meme. Artinya apa? Sekarang itu orang-orang itu banyak berpikiran bahwa kalau nggak viral, ya nggak ada keadilan. Makanya dia mencoba untuk memviralkan. Piramida hukumnya Indonesia yang tertinggi itu bukan Undang-Undang Dasar 45 ya, yang dulu waktu SD kita itu hafal ya pasal-pasalnya. Tapi undang-undangnya yang paling tinggi adalah viral. Contoh-contoh deh gini deh ya. Masih ingat kan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan orang terlantar itu dipelihara oleh negara. Dulu waktu SD saya hafal banget dan itu pasal yang mengena sama saya. Tapi sekarang ya sekarang ini ternyata ya harus viral dulu dan kemudian itu pun belum dipelihara oleh negara ya, tapi didapat sumbangan dari banyak orang. Buktinya dari banyak ya, kalau kita lihat iklan-iklan di YouTube atau di Facebook, itu kan donasi-donasi itu orang-orang yang sulit-sulit, ada yang anaknya begini atau orang tuanya begini dan segala macam. Bahkan juga banyak orang-orang yang pengemis-pengemis di jalan ya, yang mengamen dan segala macam, atau anak-anak yang harus bekerja. Tapi di mana peran negara? Nah, tapi akhirnya begitu ada kasus cerita yang viral, misalkan yang kemudian ini barulah semua orang ngumpul. Nah, disinilah saya mau bilang bahwa ini sudah semakin familiar. Dulu-dulu waktu sekitar let's say sebelum pandemik, ya saya tidak istilahnya tidak berfokus bahwa oh iya ya kalau nggak viral maka nggak ada keadilan gitu ya. Tapi akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan sejak kasusnya mohon maaf ya Bapak Sambo itu akhirnya jadi semakin banyak lagi cerita bahwa kalau nggak viral maka nggak akan ada keadilan ya. Jadi artinya ya mereka punya ya istilahnya hukum publik ini punya power, maka mereka bisa minta. Nah, bisa minta. Nah, supaya kita menghindari resiko ini, ya sekali lagi Bapak Ibu, karena kalau sudah viral itu ya lebih lebih agak ribet ya. Kita lebih punya harus ngabisin energi, waktu dan segala macam. Sementara sebenarnya keadilan tuh bisa kok mereka dapatkan tanpa harus viral terlebih dahulu. Supaya nggak viral ya, nggak nunggu, keadilan itu ada. Kita yakinkan kembali. Jadi kalau misalkan ya ada yang mau berontak merasa ketidakadilan, ya, kita itu rumah sakit harusnya tenang. Istilahnya gini ya, kita rumah sakit itu bisa mengupayakan, kami akan berupaya menegakkan keadilan tanpa harus ini diviralkan. Itu maksudnya prinsipnya. Jadi supaya kita itu bersiap diri bahwa nanti akan ada ya pasien-pasien itu yang merasa mendapatkan ketidakadilan. Tapi begitu kalau kita itu punya kepercayaan diri dan sudah dapat bekal, itu seakan-akan bilang, ya saya mengerti kalau itu terjadi pada Anda, dan kami berharap bisa menegakkan keadilan itu, artinya ya, yang fair untuk semuanya, tanpa harus diviralkan terlebih dahulu. Artinya kami menerima Anda, gitu. Ketidakadilan Anda itu akan kami perhatikan dulu. Perasaan Anda itu valid, gitu loh. Maksudnya begitu. Nah, kenapa sih si Bapak Edwin tadi sampai muncul di depan rumah sakit orasi? Ya harapannya karena supaya viral. Karena dia merasa kalau tidak begitu nggak dapat keadilan. Tapi kalau kita punya perasaan bahwa kita bisa kok tegakkan keadilan itu tanpa harus diviralkan terlebih dahulu, mungkin dia tidak akan memilih jalan yang satu itu. Di satu sisi, di satu sisi, Bapak Ibu, saya harus angkat ini. Kenapa sih udah terus diangkat ini? Kayak begini nih contohnya.
Jangan ajarin aku sabar. Aku pernah harus tetap tersenyum di depan pasien yang marah-marah sambil dibentak-bentak padahal hati, jiwa, dan raga lagi hancur-hancurnya. Gitu ya. Ini katanya anak muda nih, mbak-mbak yang cantik ini. Terus temennya komentar, Kak, aku pulang pasien itu langsung sakit hati sesenggukan. Sehat-sehat ya Bu, sudah meretakan hati kecil mungil dan imut ini. Terus satunya temennya lagi, iya Kak, pengen nangis gitu ya. Nah, generasi sekarang, nanti kalau saya ngomong ini, sabar, lu udah terus dikasih tahu rasanya gitu ya. Oh, suruh sabar-sabar gitu ya. Apalagi yang generasi sekarang, hati kita mungil dan retak ini gitu ya. Aduh, gimana dong kita bilangnya pusing semuanya mau ngomong gimana ya. Tapi sekali lagi, ini juga harus kita tahu sama-sama sadar bahwa ya gimana loh kalau Anda mau kerja di layanan kesehatan tuh memang harus punya ya hati yang kuat, teguh gitu ya. Saya tuh begini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan bisa lihat saya kayak gini modelnya orangnya kayak gini. Lihat modelnya kayak gini. Kalau Bapak Ibu lihat saya tuh Hmm, secara langsung tuh saya nggak tinggi besar, tapi saya tuh mungil lucu ya nggak mungil ya. Gimana sih Dokter Santi yang tahu? Udah pernah lihat saya kayak gimana gitu ya. Tapi kan memang harus ya. Kalau saya merasa kayak unyu-unyu, punya hati yang mungil, imut, retak gitu ya, ya maka kita nggak akan bisa ya. Padahal dibutuhkan orang-orang itu yang punya hati yang luas, lapang, kemudian matang dan dewasa. Nah ya, jadi juga dibutuhkan orang-orang itu yang bisa dalam situasi yang challenging, penuh tantangan, dan bahkan harus bisa tegar di tengah situasi yang sangat menyedihkan, atau bahkan harus berempati tanpa harus ya kepikiran sampai ambruk gitu loh. Nah, ini sesuatu yang memang sulit. Kita boleh kok nangis, boleh ya. Tapi setelah itu selesai. Jangan tangisan itu dalam hati menurut saya ya. Jangan tangisan itu akhirnya menjadikan kayak saya ini ternyata orang yang lemah gitu ya. Yang kalau digituin orang itu nangis. Kemudian melabeli Anda sendiri. Karena anak-anak sekarang itu saya dengar sendiri ya waktu itu saya lagi di mana gitu anak-anak muda. Kalau aku itu tipe orang yang seperti ini terus di sebelahnya. Kalau aku tipe kali orang yang seperti ini. No 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 no. Kalau kita bekerja di layanan kesehatan, bersiaplah untuk berproses. Nah, ini saya mau tekankan ya untuk yang muda-muda. Kalau ada yang muda nggak ya? Masa cuma saya doang yang muda? Aduh, bercanda ya. Ada yang muda. Nah, kalau ada yang muda-muda di sini, mudah-mudahan ada ya. Saya mau bilang, bersiaplah untuk berproses. Jangan mudah melabeli dirimu sendiri. Dok, saya kan belum merit, saya kan masih muda, saya masih inyu-inyu itu. Nanti Bapak Ibu mereka nggak peduli. Ya, kamu umur berapa, usiamu berapa, lulusan mana, anaknya siapa, ya, berapa nilaimu, bawa apa ke rumah sakit, punya apa, dan segala macam. Kalau Anda itu udah petugas kesehatan atau petugas yang ada di rumah sakit, Anda adalah perwakilan rumah sakit. Let's see kalau nanti diomel-omelin ya. Terus gimana dok? Aku nggak kuat. Ya nggak apa-apa. Itu bagian dari pekerjaan kita. Selama Anda nggak dipukul, mau diantam gitu ya, ya Anda harus menyelamatkan diri ya. Kalau itu berbahaya untuk keamanan keselamatan kita, itu kita harus blocking itu amarah itu dengan cara pergi ya. Tapi kalau masih marah, mengeluarkan emosinya ya itu bagian daripada kita karena tadi tuh kita lihat dalam keadaan tidak sehat ya. Mereka harus berpikir sesuatu yang ini itu, mikirin ini itu dan sebagainya. Sementara kita dalam keadaan yang good health, yang sehat. Jadi kalau misalnya ada yang marah, ingat bisa jadi itu bukan marah sama kita, tapi sama situasi yang membuat dia marah, tapi dilampiaskan kepada kita, bukan kepada tembok dan segala macam. Jadi nggak ada urusan sama hatinya kita masing-masing. Bahkan mungkin setelah pulang tuh dia lupa ngomong apa. Jadi jangan dimasukin hati, cukup di pinggir-pinggirnya aja. Dok, tapi kalau saya nggak kuat kalau dibentak, iya nggak apa-apa. Itu hanya ibaratkan begini ya, kayak misalnya Anda itu melihat bahwa dia tidak marah kepada kamu, tapi pada situasi yang membuat dia marah. Jadi kamu cukup mendengarkan, kadang dia cuma venting. Venting itu ngeluarin pak, 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 pak.
Di situ selesai. Apalagi kalau misalnya dia tahu Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi gimana ya sudah, itu bagian daripada pekerjaan kita. Makanya saya bilang siaplah untuk berproses. Nanti Anda akan ketemu potensi-potensi. Sehingga Anda yang, oh ternyata aku bisa ya. Gitu ya. Aku nggak nantangin ya. Nggak usah nantangin. Tapi ternyata aku bisa ya. Ternyata aku bisa kuat. Ternyata aku bisa sabar. Ya. Ternyata aku begini. Dalam kehidupan kita, termasuk saya sampai sekarang pun, kita harus belajar. Jadi jangan merasa penuh. Jadi mohon, please jangan bilang, jangan ajarin aku sabar. Jangan ajarin aku berlapang dada. Jangan ajarin aku ini. Lah, kalau Anda sudah bilang begitu, Anda menutup diri, memenuhi gelasnya sendiri. Ya. Sementara ya kita ini kalau belajar itu bisa terus panjang sampai besok-besok. Makanya lembutkan hatinya, lapangkan hatinya. Malah seneng loh nanti dalam kehidupan kita itu nemu pembelajaran-pembelajaran bagus yang bisa kita ceritakan nanti ke teman, rekan, kerja, ke generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Saya berharap nanti suatu saat siapa lagi yang mau cerita hal-hal seperti ini kecuali dari orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pasiennya, merasakan langsung emosinya, ya. Kemudian bagaimana mengingat kembali apa yang sudah dilakukan dan melihat langsung perbedaannya ketika Anda berbuat sesuatu yang benar. Nah, nanti akan muncul pembicara-pembicara yang bagus yang bisa sharing-sharing ya. Jadi saya juga menunggu ya, makanya kalau tenaga-tenaga kesehatan tuh di TikTok dipakailah ya untuk orang-orang itu yang bisa menginspirasi, bukan sekedar joking atau sekedar ngikutin tren atau sekedar apa yang kita dibilang sekedar untuk bilang bahwa aku lemah, aku butuh dukungan. Tapi kita bilang kita adalah orang yang siap untuk melayani dan kita tahu siapa pasien kita. Itu ya, mudah-mudahan nanti generasi berikut-berikutnya. Karena saya bukan generasi TikTok, saya nggak bisa main TikTok, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita harus sama-sama tahu ya. Kalau Bapak Ibu berharap pasien-pasien kita itu lembut-lembut gitu ya. Unyu-unyu semua. Atau good patient semua. It is impossible. Kayaknya nggak mungkin ya. Sebagian ini udah penelitian, mereka itu did experience harassment. Udah banyak banyak kan malah yang dapat harassment, omong-omongan yang merendahkan, ya, yang menyepelekan dan sebagainya. Dan bahkan kalau yang mereka yang sudah pernah mengalami itu cenderung lebih mudah mengalami anxiety, kecemasan, lebih mudah mengalami depresi, lebih mudah mengalami burnout, kelelahan mental dan fisik dibandingkan yang tidak pernah. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Pas sesuai yang mana dulu. Tadi itu juga kau. Oh begitu Kalau Pak. kita merekam Pak. Oh iya jelas kita lah. kena pasal. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi Pak. ini kondisi pasien bagaimana? Itu kondisi pasien. Iya. Jangan kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Dari tempat kasih itu. Bayarnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Nah saya bawa ini pasien darurat ini Pak. Itu juga darurat kok. Mungkin. Tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Alright. Gimana udah terus didapat kasus apa pernah? Ya pernah lah gitu ya. Makanya saya juga menyampaikan materi tentang workplace violence, kekerasan di dalam lingkungan pekerjaan. Kekerasan dalam lingkungan kerja di rumah sakit itu angkanya sangat tinggi. Kalau di luar negeri dijelaskan bahwa 25% kekerasan di tempat kerja itu terjadi di layanan kesehatan. Kenapa? Ya karena yang kita layani itu dalam keadaan cemas, stres, pokoknya ketakutan dan segala macam ya. Sehingga akhirnya rentan terjadi pada kita semua. Nah, sayangnya pemerintah ini kurang, regulasinya kurang kuat. Ya, pemerintah ini belum memandang ini sebagai sesuatu yang harus ditegakkan regulasinya karena regulasinya belum ada. Yang ada lebih kepada bullying residen ada, kemudian kekerasan seksual di tempat kerja ada, tapi juga belum ditegakkan sehingga terjadi lagi di tahun 2025 ada kasus sexual harassment yang lagi rame-rame di Bandung kemarin
Ya. Lalu bagaimana dok? Ya memang akan ada kayak seperti ini orang yang sifatnya itu kayak manipulatif pasien atau yang mencoba untuk cari-cari salahnya kita dengan cara ngancem-ngancem bakal diviralin dan segala macam. Nah memang kalau kasus seperti ini kadang kita bikin stres tapi sayang rumah sakit juga belum memberikan perhatian. Maka bagaimana ya nggak bisa. Ya memang kita butuh stakeholder, jadi butuh dari regulasi dari pemerintah, kemudian regulasi, kemudian desakan dari para profesional, istilahnya kayak kumpulan dokter-dokter, kumpulan perawat untuk bersuara ya bahwa ini sesuatu yang tidak boleh terjadi. Nah, jangan dipikir yang dipukul aja yang dirame, tapi yang kayak gitu sikap-sikap yang namanya sudah harassment itu sudah tidak boleh. Ya, nggak boleh itu karena memang yang kata-kata itu bisa menimbulkan masalah dari sisi emosional psikis kita. Nah, jadi saya juga nggak benarkan ya, makanya tapi berharap dari pemerintah. Takutnya kita seperti pungguk merindukan bulan, Bapak Ibu ya. Jadi, dok, kita tunggu, pemerintah harus yang gerak. Ya, takutnya itu, kita seperti pungguk merindukan bulan. Nah, bahkan even di akreditasi pun, sebenarnya di JCI udah bilang kasus-kasus yang physical abuse atau juga sexual abuse atau harassment, itu sudah termasuk kasus sentinel. Seandainya sudah terjadi ada yang dipukul, itu udah termasuk kasus sentinel ya. Nah, ada juga yang kasus-kasus yang orang itu udah teror, kasih stalking. Jadi beberapa ada yang pasien keluarga itu sampai tahu loh Instagram kita apa, kemudian follow, kemudian melihat story-storynya kita. Apalagi kalau kita itu nggak lock ya. Kemudian lihat Anda statusnya, Anda senang-senang sementara dia itu merasakan ketidakadilan. Dia bisa hafal perawatnya siapa, dokternya siapa. Ya. Itulah kayak hal-hal seperti itu. Kemudian dia lakukan teror. Ya, Bapak Ibu, terjadi. Nah, itu kan nggak ketahuan. Makanya itu ada yang melakukan scamming ya, nyamar jadi siapa kemudian melakukan ini itu. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan bahwa pemerintah belum. Makanya saya mau kita saling-saling yang ada di sini aja. Ayo saling menguatkan. Siapa lagi kalau bukan kita peduli sama teman kita sendiri ya. Kalau ada satu korban itu sudah banyak. Satu korban itu sudah banyak. Jadi jangan kita nggak ada kalau korbannya cuma satu. Oh, itu sudah banyak yang belum lapor lebih banyak lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya kita bilang stop. Oke, kamu harus keluar, pergi dari rumah sakit ini karena kamu mengganggu, ya. Tapi kan kita belum bisa setegas itu, ya kan? Nah, kalau begitu bagaimana, dok? Ya, itulah makanya. Ya, kita harus siap. Bahkan saya juga nggak setuju tuh ya. Ada direktur yang dipaksa harus klarifikasi sampai ngomong di media. Itu akhirnya saya tanyakan ke ahli hukum, apa wajib kalau kita itu direktur tuh wartawannya minta masuk, minta wawancara untuk konferensi pers? Nggak ada kewajiban kita menjelaskan ke publik kecuali bersama stakeholder yang terkait. Oh ya sudah, karena dulu waktu ya ada kasus-kasus yang viral di rumah sakit itu tiba-tiba wartawan tuh maksa WA, maksa butuh konferensi pers, datengin, minta tolong ini. Untungnya saya menolak ya. Kayak gini gitu ya. Nanti kalau jumpa pers gitu, ntar tambah rame ya. Maksudnya berkilauan gitu ya. Celap, tambah tambah nggak fokus nanti yang nonton ngeliat saya gitu ya. Jadi makanya lebih baik saya enggak daripada ini nanti merugikan kalau tampilan kayak gini itu tampil untuk konferensi pers bahaya ini nanti.